Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, kelas 11 ya, SMK Negeri 1 Alian yang Bapak banggakan. Alhamdulillah pagi ini semuanya Pak Anwar, kalian semuanya semoga dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada pagi hari ini kita bisa dapat belajar lagi untuk melanjutkan materi mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti SMK kelas 11. Materinya kita lanjutkan yaitu bab 2. Kemarin kita sudah belajar bab 1. Kita akan melanjutkan materi bab 2 yang berjudul yaitu kajian surat Al-Maidah ayat 48 yang berisi tentang berfastabiqul khairat atau berlomba-lomba dalam kebaikan. Anak-anakku semuanya, ayat ini akan Bapak bacakan. Semoga kalian juga nanti di rumah menyimak bacaan ini. Silakan buka Al-Quran kalian. Terlebih dahulu wudu, kemudian dibuka Al-Qurannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitab bil haqq musaddiqal lima bayna yadayhi minal kitabi wa haiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi ahwaahum amma ja'aka minal haqq likulli ja'alna minkum syir'atan wa minhaja walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Surat Al-Maidah ini tidak ada sebab khusus ya, asbabun nuzulnya turunnya ayat ini. Namun yang ditekankan dalam ayat ini adalah mengingat umat Islam agar jangan sampai bersikap dan berperilaku seperti umat terdahulu. Misalnya umatnya Nabi Musa ya, dan umatnya Nabi Isa yang tidak mengamalkan dan menegakkan apa yang terkandung dalam kitab suci yang diturunkan kepada mereka, sikap yang benar terhadap kitab suci, menaati dan mengamalkan, bukan mencari-cari alasan agar dapat mengelabuhi, mengubahnya atau hanya ingin menuruti hawa nafsu saja. Ya, setiap umat memiliki syariat tersendiri. Seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan masyarakat, maka syariat juga mengalami perubahan. Syariat itu aturan. Jadi aturan kaidah fikih itu biasanya akan berubah sesuai dengan keadaan zaman. Dan jadi kebiasaannya umatnya Nabi Musa terdahulu yang tidak mengamalkan dan tidak menegakkan apa yang terkandung dalam kitab suci yang diturunkan kepada mereka. Jadi dulu Nabi Isa alaihissalam itu kitab yang diturunkan kepada beliau yaitu namanya kitab Injil, ya, kitab Injil. Nah, di dalam kitab Injil ini umatnya Nabi Musa dulu tidak melakukan apa yang diperintahkan Allah di dalam kitab Injil tersebut. Sebab kitab Injil itu dulu isinya bukan menceritakan, isinya untuk mengesahkan Allah, menyembah Allah dan mengesahkan Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Akan tetapi mereka itu malah menyelewengkan atau bahkan merubah isi dari kitab Injil itu. Kalau kitab Injil yang sekarang itu menurut beberapa pakar, menurut cerita, menurut analisis dan menurut banyak dari berbagai sumber yang banyak sekali, itu kitab Injil yang sekarang itu sudah diamandemen bahasanya. Diamandemen itu sudah dirubah. Jadi kitab Injil itu tidak sesuai isi aslinya. Isi aslinya dulu Nabi Isa itu diperintahkan oleh Allah untuk mengesahkan Allah, menyembah Allah, mengesahkan Allah. Allah itu esa, satu esa artinya. Ya, tetapi kitab Injil yang sekarang sudah dirubah-rubah isinya, yang tidak sesuai dulu aslinya yang diturunkan dan diturunkan kepada Nabi Musa oleh Allah. Nah, jadi diselewengkan. Makanya
kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil ya yang diturunkan kepada Nabi Musa ya, Nabi Isa, itu semuanya sudah tidak seperti aslinya. Dan kemudian Allah menyempurnakan kitab-kitab terdahulu itu yang diturunkan kepada Nabi Musa, Nabi Isa ya, itu disempurnakan oleh kitab yang namanya Al-Qur'an yang dibawa oleh Nabi Muhammad, yang dulu Al-Qur'an diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sebagai penyempurna kitab-kitab terdahulu. Jadi turunnya ayat ini itu supaya kita tidak seperti yang dilakukan oleh umat-umatnya nabi terdahulu. Mereka nggak taat, ya. Nah, kemudian kemudian setiap umat memiliki syariat, tata aturan. Agama Hindu punya syariat tersendiri, agama Konghucu, agama Buddha, agama Kristen ya, itu punya syariat, bahkan agama Islam punya syariat dan aturan sendiri. Aspek yang tidak berubah adalah dasar dan landasan agama, yakni tauhid dan keimanan ya. Dasarnya agama Islam itu Al-Qur'an, hadis ya. Kemudian keimanan, tauhid ya, yang paling pokok Al-Qur'an, hadis. Nanti ijma' dan qiyas. Apabila tidak ada di Al-Qur'an, tidak ada di dalam hadis, maka nanti para alim ulama itu ijma' itu berkumpul, qiyas itu kemudian menentukan sesuatu hal yang terbaik gitu ya. Taurat, Injil, dan Al-Quran memiliki ciri khas masing-masing di bidang syariat. Tetapi ketiganya memiliki kesamaan di bidang keimanan, pengabdian, yaitu hanya beriman kepada Allah. Jadi Taurat, Injil, dan Al-Quran, kitab ini ya memiliki ciri khas yang sama, ciri khas masing-masing di bidang syariat atau aturannya. Tetapi ketiga kitab ini memiliki kesamaan di bidang keimanan dan pengabdian. Apa keimanan? Percaya kepada Allah, itu intinya. Asbabun nuzulnya ya, kurang lebih seperti itu. Kalau artinya, dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepada Muhammad dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya, maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keimanan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Apa? Al-Quran, kebenaran itu ya. Untuk setiap umat di antara kamu kami berikan aturan dan jalan yang terang. Setiap umat ada punya syariat sendiri-sendiri ya. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikan kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan, hanya kepada Allah kamu semua kembali, dan lalu diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya, kita menghadap Allah itu, ini hidup kita ini sedang berlomba-lomba untuk menghadap Allah, untuk membawa yang terbaik, amal yang terbaik. Itu kurang lebih Asbabun Nuzul surat Al-Maidah ayat 48. Terima kasih, semoga bermanfaat anak-anakku semuanya, saling belajar semua ya. Pak Anwar juga belajar, kita semuanya sama-sama belajar, dan semoga memberikan manfaat. Bila ada salah mohon maaf, itu datangnya dari Pak Anwar sendiri. Bila ada yang benar itu semata-mata datangnya dari Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.